Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supatmi dengan NPM 202121500399. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai 4 hal, yaitu satu adalah sumber hukum Islam, yang kedua politik Islam, yang ketiga adalah ekonomi Islam, dan yang keempat adalah toleransi antar umat beragama. Baik, saya ingin menjelaskan untuk yang pertama dulu mengenai sumber hukum Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW, di mana Islam adalah agama untuk rahmatan lil alamin, jadi untuk seluruh umat manusia di akhir zaman, yang memberikan keselamatan bagi seluruh alam semesta dan juga seluruh umat manusia. Di mana yang pertama sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril yang diturunkan selama 22 tahun atau hampir 23 tahun di Makkah, di Arab Saudi. Lalu agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia hingga ke negeri Indonesia yang kita diami saat ini. Dan alhamdulillah saya juga umat muslim. Oke. Di dalam Al-Quran sendiri mengandung berbagai macam aturan beragama, kemudian aturan hubungan antar umat manusia, hubungan antar sesama, kemudian juga hubungan dengan alam semesta, dan juga tentunya ketauhidan atau hubungan manusia dengan Tuhan, pemilik alam semesta dan seluruhnya. Lalu hukum Islam yang kedua adalah sunnah atau hadis, di mana ini adalah perilaku, sikap, kemudian ucapan dari Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam sebagai acuan, sebagai sumber hukum dalam melakukan segala hal selama hidup, baik terhadap sesama manusia maupun perilaku lainnya yang berkaitan dengan kehidupan yang disesuaikan dengan sumber ajaran Islam. Lalu sumber hukum yang kedua adalah ijma. Ijma di sini adalah peraturan yang dibuat oleh ulama yang dipercaya, di mana memberikan peraturan bagi suatu hal yang tidak terdapat di dalam hadis maupun Al-Quran, sehingga ada pemikiran dari beberapa ulama yang dipercaya yang kompeten di bidang agama, sehingga memberikan solusi bagi suatu permasalahan atau problem manusia atau umat Islam sesuai dengan zamannya. Lalu kias adalah suatu peraturan di mana sebanding dengan peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Lalu materi yang kedua adalah politik Islam. Di dalam Islam ada politik. Jadi politik ini adalah upaya untuk meraih kekuasaan, untuk meraih suatu tujuan dengan cara-cara yang baik konvensional, dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri di dalam kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di Indonesia sendiri bukan negara Islam, tetapi banyak peraturan-peraturan yang tidak bertentangan atau justru yang sejalan dengan Islam itu sendiri. Contohnya Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum di negara kita, tetapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Bahkan nilai-nilai di dalam Pancasila pun sesuai dengan ajaran di dalam Islam, karena Pancasila sendiri digali dari kebudayaan, kemudian karakter bangsa, di mana digali oleh para ulama terdahulu di Indonesia ini, lalu terbentuknya dasar hukum demokrasi yaitu Pancasila. Lalu materi yang berikutnya adalah ekonomi Islam. Masyarakat Islam itu butuh menjalankan ekonomi untuk melakukan suatu produksi, kemudian distribusi, lalu konsumsi,
Semua manusia membutuhkan konsumsi. Ekonomi di sini adalah berkaitan dengan bagaimana orang menjalankan sebuah aktivitas ekonomi seperti muamalah jual beli, kemudian hutang piutang, sewa menyewa, transaksi dan lain sebagainya. Di mana ekonomi syariah itu adalah mengikuti aturan dan ajaran Islam. Ada contohnya bank syariah. Bank syariah adalah bank yang merujuk pada ajaran Islam yang menghindari adanya riba. Riba sendiri adalah suatu ketentuan pemaksaan mencari benefit atau keuntungan dari orang lain secara pemaksaan atau secara sepihak. Jadi keuntungan itu didapat oleh satu pihak, sementara pihak lainnya merasa sangat dirugikan atau dipaksa untuk memberikan keuntungan lebih terhadap pihak lain. Misalkan hutang piutang. Hutang piutang yang ada ribanya itu adalah dari si pemberi hutang meminta agar si yang hutang ini membayar sekian lebihnya atau selisihnya dari uang pinjaman itu, sehingga memberikan kewajiban bagi si penghutang untuk membayar lebih, memberikan keuntungan bagi si pemberi hutang itu sendiri. Ini namanya riba, dan Islam sangat melarang untuk transaksi seperti itu karena ini sangat merugikan bagi pihak lain, sehingga hal itu bisa membuat orang lain merasa tercekik kehidupannya dan lain sebagainya. Kemudian dalam transaksi jual beli, Islam juga menekankan bahwa jual beli harus amanah. Jadi timbangan tidak boleh dirubah, kemudian nilai kualitasnya juga tidak boleh dikurangi, seperti kecurangan. Misalkan menjual buah yang ditampilkan buahnya itu bagus, segar, kemudian masih layak untuk dikonsumsi, tapi ketika ada orang membeli diberikan buah yang kurang layak untuk dikonsumsi di antara atau ditutupi oleh buah-buah yang masih segar dan bagus. Begitu juga dengan timbangan. Jadi Islam sangat melarang orang mengurangi timbangan. Misalkan timbangan itu adalah liter atau dalam bentuk ukuran volume ya. Ketika orang memberikan atau menjual barang mengurangi volumenya, itu tidak sesuai dengan ukuran yang konvensional dan merugikan bagi orang lain, itu juga sangat merugikan dan sangat dilarang. Dan tentunya itu termasuk kecurangan yang dosa kecil ya, atau bisa juga menjadi dosa besar. Lalu di bank konvensional itu tadi kan dalam membahas utang piutang atau pinjam meminjam ada bunga. Nah, bunga yang harus dibayarkan oleh si peminjam uang melalui bank ini kan sangat besar, dan ketika jatuh tempo belum mampu membayarkan juga ada denda yang sekian besarnya, sehingga semakin mencekik. Itu namanya riba, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran di dalam Islam sendiri. Makanya di masyarakat Islam seperti di Indonesia ini yang mayoritas muslim sangat menginginkan adanya bank syariah, di mana bank syariah ini menghindari adanya riba, kemudian memberikan kemudahan untuk transaksi bagi kaum muslimin, lalu memberikan bagi hasil. Ketika bank itu mendapatkan hasil tertentu atau mencapai hasil atau profit, maka itu bisa dibagi kepada nasabahnya. Kalau bank konvensional namanya bunga, jadi orang meminjam akan dikenakan biaya yang jauh lebih tinggi, sementara orang yang menyimpan uangnya akan diberikan bunga yang lebih rendah. Jadi di sini sangat menguntungkan sekali bagi pihak pemilik modal itu sendiri, dan sangat berat terhadap para peminjam. Itu namanya riba. Bahkan riba sangat dilarang di dalam Islam. Makanya di dalam ekonomi Islam, ekonomi yang syariah itu menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa sangat dibebani dengan berbagai macam yang tadi ya, yang disebut dengan riba maupun transaksi yang merugikan. Begitu juga dengan
usaha sewa menyewa. Itu juga ada aturannya sendiri sehingga tidak merugikan oleh pihak manapun. Kemudian gadai menggadai. Di dalam hukum Islam pun menggadai tidak salah atau diperbolehkan, tetapi harus nilainya sesuai dengan barang maupun uang yang didapat. Misalkan nilai barang 1 juta, maka boleh meminjam uang di bawah nilai 1 juta tersebut. Itu adalah sistem gadai seperti yang sudah Rasulullah contohkan. Waktu Rasulullah sampai meninggal pun dia masih menggadaikan baju perangnya, baju besinya ke orang Yahudi, tapi tidak melebihi dari nilai baju itu sendiri, dan akhirnya ditebus oleh menantunya sendiri. Itu adalah berkaitan dengan ekonomi di dalam Islam syariah. Jadi mengizinkan gadai, mengizinkan transaksi jual beli, mengizinkan hutang piutang, mengizinkan sewa menyewa, tetapi tidak melakukan kecurangan atau merugikan pihak lain. Jadi ada keadilan seperti itu. Lalu yang keempat mengenai toleransi antar umat beragama. Baik, di Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Artinya di negara Indonesia ini mengakui secara resmi ada 5 agama. Ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Adapun hal yang lainnya sebenarnya tidak resmi, tapi tetap ada di sini dan berkembang meskipun tidak secara formal. Untuk itu di masyarakat Indonesia yang mayoritas mengakui agama Islam atau menganut agama Islam, meskipun tidak semuanya melaksanakan ajaran Islam dengan 100% benar. Nah, di sini toleransi itu sangat dibutuhkan karena bagi pihak minoritas yang penganut agama minoritas tentu saja butuh perlindungan dan juga butuh kebebasan, hak dan lain sebagainya untuk menjalankan agama dan keyakinannya tersebut. Sebagai umat muslim yang menjadi mayoritas di negeri kita, seharusnya kita bisa menghormati, menghargai orang lain tanpa harus mengucilkan mereka karena alasan agama, suku maupun ras. Karena kita sendiri ingin hidup kita aman, tentram dan nyaman, melakukan ibadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari manapun. Toleransi antar umat beragama ini bisa kita mulai dari keluarga sendiri, lalu lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan masyarakat dan negara. Dimana jika di dalam lingkungan keluarga kita terdapat berbagai orang yang menganut agama yang berbeda, tidak selayaknya kita harus terpecah. Kita harus saling menghargai mereka, menjalankan ibadahnya, tidak diganggu, tidak dikucilkan, tidak diremehkan. Kita tidak menghina agama orang lain, kita tidak menghujat agama orang lain, kita tidak mengolok-olok keyakinan orang lain. Maka kita pun juga tidak akan diolok-olok atau diserang oleh orang lain karena agama dan keyakinan yang kita anut. Kemudian di dalam pergaulan masyarakat pun kita harus saling menjaga toleransi, menghormati antar umat beragama, tidak membeda-bedakan dalam menghormati, dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian ketika ada kegiatan kemasyarakatan pun kita berbaur dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain yang berbeda agama, suku maupun ras. Lalu di lingkungan pendidikan pun demikian, tidak memaksakan mengajarkan agama terhadap siswa yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, tidak memaksakan siswa untuk menganut dan mengikuti ajaran agama kita, tidak memaksakan siswa untuk melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Lalu sebisa mungkin seandainya bisa diberikan kesempatan untuk anak mempelajari agama yang dianutnya. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada penindasan terhadap beberapa orang yang menganut agama yang berbeda, tidak memaksakan untuk beribadah yang sama dengan agama kita, tidak memaksakan mereka untuk percaya dan menganut agama Islam itu sendiri. Oke, untuk toleransi antar umat beragama ini berkaitan dengan juga toleransi antar negara. Di setiap negara pasti memiliki
hukum yang berbeda-beda. Tetapi untuk keagamaan kita harus saling menjaga dan saling menghormati antar negara sehingga tidak ada konflik antar negara. Kemudian semua negara-negara dunia ini tetap aman, damai, dan sejahtera. Karena agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi memberikan kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam. Oke, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.